Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 11 untuk materi kesetimbangan ion dalam larutan garam. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas hidrolisis anion. Untuk materi hidrolisis anion yang akan kita pelajari adalah ini. Anak-anakku semuanya, seperti pada saat membahas hidrolisis kation, kita akan awali dengan membuat rumus garam terlebih dahulu. Dan langsung saja kita akan mencoba menggabungkan kation dari basa kuat dan anion dari asam lemah. Karena jenis garam dari asam lemah dan basa kuat inilah yang akan kita pelajari. Dan beberapa contoh dari rumus garam jenis asam lemah basa kuat adalah seperti berikut ini. Ada litium asetat, natrium formiat, kalium sianida, dan lain-lain. Dan untuk persamaan reaksi ionisasi dari jenis garam asam lemah basa kuat, antara lain ini ada KCN, kemudian ada natrium bikarbonat, ada litium asetat, natrium kromat, serta kalsium fosfat. Untuk penulisan persamaan reaksi ionisasi, selain seperti ini, bisa juga garamnya dituliskan dalam fase padatnya, yaitu dengan lambang S. Dan di atas tanda panah ini kita beri H2O. Oke, langsung saja menuju materi berikutnya, yaitu hidrolisis anion. Anak-anakku semuanya, garam yang anionnya terhidrolisis adalah garam dari jenis asam lemah dan basa kuat. Dan seperti garam yang lainnya, jenis garam ini pun kalau dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi kation dan anionnya. Contoh untuk jenis garam asam lemah basa kuat adalah kalium asetat. Kalium asetat jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi ion kalium dan ion asetat. Nah, ion asetat atau anion ini akan bereaksi dengan air atau dikatakan anionnya mengalami hidrolisis. Dan persamaan reaksi hidrolisisnya bisa kita tuliskan demikian. Kita lihat di sini ion asetat bereaksi dengan air menghasilkan asam asetat dan ion OH negatif. Dan adanya ion OH negatif inilah yang menyebabkan larutan ini bersifat basa. Adapun untuk kationnya yaitu kalium tidak bereaksi dengan air atau tidak mengalami hidrolisis. Anak-anakku semuanya, pada waktu kita mempelajari hidrolisis kation, kita sudah tahu bahwa jenis garam dari asam kuat dan basa lemah kationnya terhidrolisis. Dan baru saja kita pelajari bahwa garam dari jenis asam lemah basa kuat anionnya terhidrolisis. Beberapa waktu yang lalu, pada bagian pertama dari video ini, kita sudah mempelajari bahwa garam dari jenis asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Nah, tentu kita menjadi bertanya, mengapa kation dari basa lemah dan anion dari asam lemah garamnya ini terhidrolisis, sedangkan garam untuk yang kationnya berasal dari basa kuat dan anionnya asam kuat tidak terhidrolisis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ingat kembali teori asam basa dari Bronsted dan Lowry. Masih ingat ya? Iya, asam adalah spesies yang berperan sebagai donor proton atau donor H positif. Dan setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi. Sedangkan basa adalah spesies yang berperan sebagai akseptor proton atau akseptor H positif. Setelah menerima satu proton, suatu basa akan membentuk spesies yang disebut asam konjugasi. Dengan demikian, asam konjugasi adalah asam yang kelebihan satu proton atau H positif dari basa semula. Contohnya bisa kita lihat ini. Kemudian untuk basa konjugasi adalah basa yang kekurangan satu proton atau satu H positif dari asam semula. Contohnya kita lihat. Dan untuk menentukan asam konjugasi kita bisa menambahkan satu proton atau satu H positif. Adapun untuk menentukan basa konjugasi kita bisa mengurangi satu proton atau satu H positif. Oleh karena kali ini kita mempelajari hidrolisis anion, maka sekarang kita fokus ke basa konjugasi. Perhatikan untuk asam klorida. Basa konjugasinya adalah Cl negatif. Asam asetat, basa konjugasinya adalah ion asetat atau CH3COO negatif. Baik ion klorida maupun ion asetat sama-sama basa konjugat. Nah, walaupun keduanya sama-sama basa, tetapi yang berpengaruh terhadap pH larutan adalah ion asetat. Mengapa demikian? Nah, ini bisa kita lihat dari harga Ka. Tetapan asam ya, keseimbangan asam dari CH3COH adalah 1,8 kali 10 pangkat 5, sedangkan Ka dari HCl adalah 1,0 kali 10 pangkat 6. Nah, dari data ini kita tahu bahwa
keasaman CH3COH jauh lebih lemah daripada HCl. Keasamannya jauh lebih lemah daripada HCl. Tetapi ingat bahwa basa konjugatnya yaitu CH3CO negatif lebih kuat daripada Cl negatif. Dan di dalam air, basa yang sangat lemah tidak mengalami hidrolisis. Oleh karena itu, pH larutan tidak terpengaruh oleh basa konjugat lemah. Dan pada umumnya, anion dari asam kuat merupakan basa yang sangat lemah yang tidak berpengaruh terhadap pH larutan. Analog dengan penjelasan ini, kalian dapat menghubungkan hidrolisis kation dengan asam konjugasi. Dan dari penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan tentang hidrolisis anion, yaitu sebagai berikut. Silahkan dibaca. Baik, kita lanjutkan untuk penentuan rumus tetapan hidrolisis dan penentuan konsentrasi ion OH negatif dari garam dari jenis asam lemah basa kuat. Anak-anakku semuanya, analog dengan penentuan KH pada hidrolisis kation, untuk garam yang kita ambil contohnya di sini bisa dirumuskan secara umum yaitu BHA. Kita bisa pula membuat garam dengan rumus MA atau LA dan lain sebagainya. Nah, garam BHA di dalam air ini akan terionisasi demikian. Nah, anionnya di sini akan mengalami hidrolisis, membentuk reaksi kesetimbangan, menghasilkan Ha dan OH negatif. Dan dari persamaan reaksi ini kita bisa menentukan KH-nya. Kita membuat KH-nya adalah seperti ini. Tidak usah Bu Asih jelaskan lagi. Nah, untuk menentukan nanti rumus KH, maka persamaan ini kita kalikan dengan faktor 1 yang diwujudkan dengan menggunakan konsentrasi H positif dibagi dengan konsentrasi H positif. Dan kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan KH ini, maka akan didapatkan persamaan demikian. Kalau ini kita geser ke kanan, ini kita geser ke kiri, maka didapatkan persamaan semacam ini. Kita juga masih ingat bahwa untuk tetapan kesetimbangan air, KW adalah ini. Dan untuk tetapan kesetimbangan asam lemah atau Ka bisa dirumuskan seperti ini. Kalau asam lemahnya kita misalkan dengan Ha. Kemudian kalau persamaan ini kita balik, berarti didapatkan seper-Ka. Sehingga kalau persamaan KH ini, bagian yang ini kita ganti dengan seper-Ka, bagian ini kita ganti dengan KW, maka didapatkan rumus KH sama dengan seper-Ka kali KW. Dan pada akhirnya kita dapatkan KH-nya adalah sama dengan KW per Ka. Ya, kita tentukan rumus berikutnya yaitu rumus untuk menentukan OH negatif. Ya, untuk garam BHA pada persamaan reaksi hidrolisisnya kita lihat reaksinya semacam ini. Dan tadi kita sudah tentukan rumus KH-nya adalah demikian. Dari sini kita lihat konsentrasi Ha sama dengan konsentrasi OH negatif karena sama-sama koefisiennya 1. Untuk itu maka konsentrasi Ha ini kita bisa ganti dengan OH negatif. Dan setelah ini kita bisa tentukan OH negatifnya. Kita selesaikan dan didapatkan OH negatifnya sama dengan akar KH kali konsentrasi A negatif. Tadi KH-nya sudah kita dapatkan KW per Ka. Maka konsentrasi OH negatif bisa kita rumuskan akar KW per Ka kali konsentrasi A negatif. Gimana kita ingat? Sama seperti hidrolisis kation, untuk anionnya kalau ya mengikat hanya satu, yang diikat hanya satu, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Adapun kalau anion yang diikat ada dua, misalnya ada barium asetat, maka konsentrasi garamnya dikalikan 2. Sehingga untuk menentukan OH-nya kita menggunakan rumus OH negatif sama dengan akar KW per Ka kali 2 kali konsentrasi garam. Untuk penentuan pH larutan, kita ingat kembali untuk garam asam lemah basa kuat, tadi yang mengalami hidrolisis adalah anionnya. Sehingga hidrolisisnya disebut hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Dan kita sudah dapatkan rumus untuk OH negatifnya tadi, yaitu akar KH kali konsentrasi A negatif atau akar KW per Ka kali konsentrasi A negatif. Karena yang didapatkan OH, maka kita mencari pOH-nya terlebih dahulu. pOH sama dengan min log OH negatif. Sehingga pH-nya adalah 14 min pOH. Dan untuk keterangannya sama seperti kemarin, ya, ini kita sudah tahu. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa mencoba menyelesaikan contoh soal berikut ini.
Diketahui larutan asam asetat 0,1 molar memiliki pH 3. Tentukan pH dari larutan garam kalium asetat 0,1 molar. Seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui. Kemudian dari yang diketahui ini kita lihat asam asetat pH-nya 3. Maka kita bisa menentukan konsentrasi H positifnya. Berarti ada 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah pH larutan kalium asetat. Untuk menentukan pH maka harus tahu harga Ka. Ya. Nah di sini kita cari Ka-nya terlebih dahulu dengan menggunakan data ini. Kita lihat H positifnya sama dengan 10 pangkat min 3. Untuk menentukan konsentrasi H positif, untuk rumusnya sudah pernah kita pelajari, yaitu sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam. Kita masukkan angka yang sudah diketahui dan akhirnya didapatkan harga Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Adapun untuk menentukan pH larutan garamnya, kita lihat untuk garam kalium asetat di dalam air terionisasi menjadi CH3CO negatif dan K positif. Kemudian konsentrasinya tadi 0,1 molar. Adanya ion CH3CO negatif, ini anionnya akan terhidrolisis, akan menghasilkan larutan yang bersifat basa. Maka kita tentukan konsentrasi OH negatifnya dengan rumus tadi, yaitu akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kita masukkan angka yang diketahui ini, dan kita hitung, akhirnya didapatkan pOH-nya adalah 5. Dan untuk menentukan pH, tinggal 5 ini dikurangkan terhadap 14. Hasilnya adalah 9. Cukup mudah bukan? Baiklah, sebelum Bu Asih akhiri, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan di buku tugas, diupload ke Teams, dan selalu ingat batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan untuk materi hidrolisis anion. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kehilafan dan kekurangan. Tetap semangat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.